Jumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video mengupas uji kompetensi CLCP SS011A bagian yang ke-8 kali ini, dan ini juga sekaligus video saya yang ke-994 di channel Santo Komputer, akan mengupas tentang if bersusun. Jadi di dalam if, ada if, dan seterusnya. Walaupun pada beberapa video sebelumnya kita telah mengupas juga rumus bersusun, yaitu antara rumus if di dalamnya ada mid, kemudian ada rumus VLOOKUP di dalamnya ada if, ya, itu yang disebut sebagai rumus bersusun. Hanya pada video sebelumnya itu rumus beda ya, jadi if dengan mid, kemudian VLOOKUP dengan if. Nah, yang video kali ini adalah di dalam if ada if. Sekaligus nanti di akhir video kita akan melakukan finishing, yaitu tentang pemformatan, di mana pada video yang lalu kita mengenal format accounting dan format currency. Nah, kita akan bandingkan perbedaannya seperti apa, juga custom ya. Nah, maka sekarang tanpa berlama-lama, mari kita ikuti pembahasannya bersama-sama. Oke, yuk. Ya, ini adalah soal uji kompetensi CLCP SS011A bagian F yang saya blok ini ya. Jadi kolom diskon diisi dengan menggunakan fungsi logika, berarti fungsi atau rumus if, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika banyak pakaian yang terjual berjumlah kurang dari 10 buah, maka diskon diberikan 2% dari total harga. Antara 10 sampai 15 buah, diskon 3% dari total harga. Antara 16 sampai dengan 20, maka diskon 4%. Dan di atas itu, di atas 20, maka diskon diberi 5%. Hati-hati ya di dalam membaca ini, kita jangan sampai terjebak ya. Karena di sini kurang dari 10, yang ini antara 10 berarti 10 termasuk. Ya, kalau kurang dari 10 berarti 10 kan tidak termasuk. Otomatis sempurnakan kalimatnya itu, atau Anda tertolong dengan kalimat kedua ini, yaitu antara 10 sampai dengan 15. Berarti 15 termasuk ini karena sampai dengan 15. Nah, otomatis di petunjuk berikutnya atau permintaan berikutnya adalah antara 16, berarti 16 termasuk, sampai dengan 20 termasuk. Otomatis sisanya pasti di atas 20. Nah, ini eh, secara penalaran Anda tentu paham ya tentang soal tersebut. Hanya nanti perlu hati-hati di dalam penentuan tanda simbol-simbol kurang dari, lalu antara itu seperti apa, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kita kerjakan bersama-sama. Oke, yuk. Di dalam soal dikatakan dari total harga. Kalau ini kan yang tertera harga satuan ya. Jadi nanti total harga tentu banyak dengan harga satuan ini harus dikalikan gitu. Oh ya, sekedar warning aja bagi mereka yang belum atau tidak menguasai rumus. Perhatikan ya, kalau ini Anda ketik misalnya, bayangkan aja di dalam rumus Excel, perkalian itu kan ini misalnya sel I13 dikalikan K13, maka pasti error kalau Anda mengetiknya dengan manual. Ya. Ada yang seperti itu. Padahal ini proses ini sifatnya bukan sebagai diketik. Nah, diketik itu misalnya Anda ketik angka 2, 0, spasi, diketik lagi B, U, A, H, enter, itu ya muncul. Tapi itu nanti waktu penguji melihat itu mereka biasanya ketawa ya.
dan langsung pekerjaan Anda dicoret, dinyatakan tidak kompeten. Berarti Anda tidak paham tentang rumus. Apalagi di sini juga diketik R, P, spasi, spasi, spasi 20.00 juga langsung dinyatakan tidak kompeten karena Anda tidak tahu hakikat rumus. Oh ya, sebelum saya lanjutkan dengan diskon ini, yang penting harga satuan ini, kalau Anda lihat ini kan tidak rapi. Ya, karena apa? Karena kita waktu itu pada video yang lalu melakukan dengan custom. Padahal sebetulnya ada fasilitas dari dia yang disebut sebagai ada currency ya. Kalau currency memang harus begini. Ini untuk menghindari manipulasi ya. Kalau accounting itu kan hanya angka ya. Jadi laporan-laporan keuangan accounting ini nulisnya seperti ini. Ini yang diminta soal. Ya. Sehingga rapi. Ya. Dalam soal ini kan rapi ini. RP, spasi, spasi, spasi. Ini ada spasi kosong ini. Rapi gitu. Namun ini tidak berlaku untuk currency karena bahaya. Bisa dimanipulasi ya. Kalau nulis angka 20.000 RP spasi 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 sekian banyak 2000 gitu kan, ini bahaya, ini counting. Tapi kalau counting sih nggak masalah karena counting itu hanya di atas kertas jadi tidak ada execute, kecuali Anda membuat suatu surat eh, keputusan ya, bersama surat ini kami naikkan gaji saudara A dari sekian bla 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 menjadi sekian. Nah, itu kan kalau seperti itu Anda harus memformatnya dalam konteks currency seperti ini. Jadi R, P tanpa spasi langsung 200 itu currency. Sedangkan accounting seperti ini silahkan aja karena hanya hitam di atas putih, kertas saja tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau keputusan. Oke, itu kira-kira intermezzo aja. Sekarang kita execute untuk program diskon, yaitu kita cek hati-hati ya di dalam membaca soal. Ini kalau kita lihat kurang dari, ya, kurang dari. Maka triknya ini dibalik aja membacanya. Di atas 20 berarti langsung if-nya di atas 20. Diselesaikan dulu yang tertinggi. Ya. Jadi if, ini pakai rumus if, jika banyak lebih dari, berarti 20 nggak ikut kan, 20, maka dia minta diskonnya berapa? Kita lihat saja di sini. Maka 5% dari total harga. Berarti kita ketik aja 5% dari itu pakai bintang. Kali total harga, otomatis boleh Anda kasih kurung buka kurung tutup atau langsung banyak kali harga. Ya, prinsipnya seperti itu. Jika tidak, maka dicek lagi. Ini di atas 16. Langsung aja lebih besar sama dengan gitu. Ya, jadi if lagi kan, maka ngambilnya di panah kecil ini. Jika banyak ini klik lebih besar atau sama dengan 16. Prakteknya hati-hati ya. Angka 6 dan angka 5 itu kan berdampingan. Maksud Anda mau ngetik angka 6 bisa tiru angka 5. Terus harus hati-hati. Jadi sekali lagi itu dibaca ya. Jika banyak lebih besar atau sama dengan 16. Karena 16 ikut di sini. Anda nggak usah nyebut-nyebut angka 20 lagi karena yang di atas 20 sudah selesai di bawah. Maka diskon adalah 4%. Maka berarti klik di value if true di sini. 4% dari total harga. Berarti banyak kali harga satuan. Selanjutnya naik lagi satu. Antara 10, berarti 10 ikut. Sehingga Anda membuatnya rumus, ya tetap pakai if lagi di sini, ambil di panah kecil. Jika banyak lebih besar atau sama dengan
Ya, sesuai permintaan soal 10, ya kan? Nanti otomatis 15 di dalamnya itu otomatis, ya. 10, maka maka 3%, ya. Kita buat 3%, jangan lupa persennya ya. Dikalikan banyak, dikalikan harga. Nah, otomatis sisanya ya pasti kurang dari 10. Karena yang 10 kan sudah barusan kita buat di sini. Lebih besar sama dengan 10. Otomatis tidak disebut ya pasti kurang dari 10. Logikanya begitu ya. Berarti kita buat 2%, 2% kali banyaknya kali harga satuan itu yang disebut total harga. Selesai. Udah nggak ada if lagi karena tinggal satu-satunya itu ya kita oke. Nah, sekarang kita sudah yakin dan percaya bahwa rumus kita benar. Apakah jika strip SM20 yang harga satuannya 20.000 beli 20, apakah benar 16.000? Ya, kita cek aja dari hasil output contoh soal atau outputnya di sini. Nah, benar kan 16.000. Tentang logikanya nanti ya, yang penting ini benar dulu. Maka ini format rupiahnya juga format counting. Maka Anda tinggal memformat ini langsung accounting aja. Accounting, lalu kita di drag. Kalau dia kurang lebar ya boleh dilebarkan. Nah, semacam ini. Ya, otomatis rapi. Nah, untuk sebagai cross check, memang Anda wajib mencocokkan dengan yang ada di dalam outputnya, output dari soal kita 13.320 misalnya, yang bawah sendiri itu 13.320 dan 706.000 3.028 ya, dari bawah ke atas 706.000 3.000 itu 706.000 3.028 itu kalau mau di cross check secara manual benar ya itu. Nah, sudah selesai pembahasan kita. Logikanya saya kira Anda bisa bandingkan dengan permintaan soal yang poin ini. Ya. Dan kalau Anda mau menghitung secara manual ya silakan. Tapi yakin dan percaya asal output yang kita buat ini sudah cocok dengan output yang ada di dalam soal yang ini, ya pasti benar lah ya gitu. Nanti akan ketahuan setelah finishing di seluruh rekapitulasi ini total harganya harus 5.094.930. Kalau nilai ini sudah tercapai, maka pasti seluruh rumus yang ada di sebelah kiri, yang angka-angka ya, kecuali hadiah dan fasilitas serta ukuran, itu pasti benar. Itu trik dan tips untuk mensiasati keyakinan Anda di dalam mengerjakan. Karena dari sinilah kita juga sekaligus melatih kepercayaan diri kita. Ya, gitu ya. Nah, dengan demikian bahasan kita tentang if bersusun atau di dalam if ada if tadi susun berapa, 3 ya, if-nya ada 3, decision-nya ada 4, sudah selesai. Oke, silakan dipraktekkan karena tanpa praktek berarti Anda sama aja bohong gitu ya. Kalau masih ada kesulitan silahkan kirim pertanyaan lewat deskripsi di video ini atau lewat komentar di dalam video ini. Atau kalau Anda mau japri silahkan kirim ke WA yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Silahkan like and share ke teman, relasi siapapun.
dokter istimewa yang sedang mempersiapkan uji kompetensi CLCP, sehingga akhirnya mereka terinspirasi, termotivasi untuk belajar dengan maksimal, dan akhirnya mereka dinyatakan kompeten. Kalau Anda merasa tidak perlu ujian tapi cukup dengan self test saja, ya oke, silahkan saja sampai akhirnya Anda memutuskan sendiri Anda sudah kompeten atau belum. Karena yang penting adalah bahwa Anda itu harus kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.